Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piska Paramata. Saya dari Pendidikan Kimia A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas organik. Yang pertama, terangkan karakteristik reaksi N1 dan SN2. Pertama, reaksi SN1, reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler, sedangkan pada reaksi SN2 memiliki biomolekuler. Poin kedua, reaksi orde 1 pada reaksi SN1, sedangkan pada reaksi SN2 memiliki reaksi orde 2. Pada reaksi NN1, laju reaksi tidak tergantung pada konsentrasi dan ketentuan nukleofil dan hanya tergantung pada substrat R sama dengan K dalam kurung R kurang L. Sedangkan pada reaksi SN2, yaitu laju reaksi selain tergantung pada substrat juga tergantung konsentrasi nukleofil R sama dengan K dalam kurung L kurang N dalam kurung. Sedangkan pada reaksi SN1 memiliki nukleofilis menyerang ion karbonium dari kedua sisi. Sedangkan pada reaksi SN2 nukleofilis menyerang dari sisi belakang substrat. Pada reaksi SN1 terjadi raseminasi dalam kurung R berbanding S, sedangkan pada reaksi SN2 terjadi inversi Walden 100%. Pada reaksi SN1 lebih mungkin terjadi dalam pelarut portik polar portik sulfat karena pelarut portik polar dapat melarutkan kation dan anion. Sedangkan pada reaksi SN2 lebih mungkin terjadi dalam pelarut apotik polar seperti DMSO, DMP, DMA karena pelarut aprotik polar tidak melarutkan kation dan hanya melarutkan anion. Dengan demikian hanya ada NU anion dalam larutan untuk menyerang substrat. Pada reaksi SN1, gugus pergi harus kuat, yaitu suatu basa lemah ini hanya dengan
SN2. Pada reaksi SN2, gugus Pergi harus kuat, yaitu suatu basa lemah ini hanya dengan SN1. Pada reaksi SN1, nukleofil yang lemah melakukan reaksi SN1 atau nukleofil yang kuat akan langsung menyerang substrat yang menghasilkan reaksi S1. Sedangkan pada reaksi SN2, nukleofil yang kuat melakukan reaksi SN2 atau nukleofil yang kuat akan langsung menyerang substrat yang menghasilkan reaksi S1. Pada reaksi SN1 lebih mungkin terjadi suhu yang tinggi lebih mungkin terjadi pada reaksi E2. Sedangkan pada reaksi SN2 lebih mungkin terjadi pada suhu rendah, suhu yang tinggi lebih mungkin terjadi reaksi E2. Selanjutnya nomor 2 yaitu menjelaskan arti atau definisi di bawah ini dan sertakan dengan contoh masing-masing. Yang pertama, nukleofil, elektrofil, karbonion, karbanium, hiperkonjuksi, momen dipol. Yang pertama, nukleofil merupakan molekul netral yang memiliki PBF dengan beberapa lain bermuatan negatif. Nukleofil dapat berupa ion negatif penuh atau lain yang memiliki muatan kuat di suatu tempat. Pada sebuah molekul, nukleofil juga dapat berperilaku sebagai basa Lewis. Yang kedua, elektrofil adalah suatu istilah kimia untuk reagen yang terikat pada elektron. Umumnya elektrofil merupakan suatu zat bermuatan positif yang mudah mendekati suatu pusat gugus yang kaya elektron. Contoh elektrofil diantaranya adalah ion H+. Berikutnya, karbonium merupakan zat antara reaktif dan sering ditemukan pada reaksi kimia organik, misalnya pada reaksi eliminasi E1Cb dan reaksi kimia organologam, misalnya pada reaksi Grignard. Berikutnya, karbonium adalah karbon yang mempunyai muatan positif sehingga sering disebut karbonat. Selanjutnya, dalam kimia organik, hiperkonjugasi adalah interaksi elektron dalam suatu ikatan sigma dengan suatu orbital p pada orbital theta, anti-ikatan atau orbital pi non-ikatan berpanjangan orbital molekul yang meningkatkan kestabilan sistem tersebut. Dipol atau dipole atau momen dipole adalah penggunaan ide momen pada dipol listrik untuk mengukur suatu polaritas dari ikatan kimia di dalam suatu molekul. Hal ini terjadi setiap kali dan pemisahan pada muatan positif dan muatan negatif. Berikutnya nomor 3, suatu senyawa dengan rumus molekul C9H38 telah berhasil diisolasi dari minyak ikan dan plankton. Reaksi hidrogenasi terdapat senyawa ini menghasilkan senyawa 2,610,14 tetrametilpentadekana. Reaksi ozonalisis C19H36 menghasilkan CH3 2 kali CO sama dengan O dan suatu aldehid berarti karbon minus 16. Pertama, tuliskan reaksi hidrogenasi C19 dan H36 menjadi 2,6,10,14 tetrametilpentadekana dengan menggambarkan strukturnya. Yang kedua, tuliskan reaksi ozonalisis C19H36 menghasilkan CH3 2 kali CO dan suatu aldehid beratom karbon minus 16 dengan menggambarkan strukturnya. Ketiga, berdasarkan kedua reaksi di atas, gambarkan struktur senyawa C19 dan H36 dan berikan nama Yupaknya. Yang berikut, tuliskan dua reaksi yang dapat membedakan senyawa-senyawa produk ozolisis C19H36 pada soal bagian B. Baik, teman-teman bisa melihat pada video ini strukturnya. Selanjutnya nomor 4, senyawa
Terpen bagian A adalah suatu senyawa yang mudah menguap yang merupakan suatu senyawa penareksel sperma yang dilepaskan oleh telur-telur rumput laut Extocorpus siliculosus, sedangkan senyawa multividen bagian B adalah senyawa penareksel sperma yang dilepaskan oleh alga coklat Chuteria multivida. Struktur kedua senyawa dapat dilihat di bawah ini. Pertama, tentukan konfigurasi absolut pusat-pusat stereogenik diberi tanda bintang pada senyawa A dan B. Yang kedua, tentukan konfigurasi ikatan rangkap gugus sampai butel pada senyawa B. Yang ketiga, senyawa A diubah menjadi senyawa C dengan cara reaksi hidrogenasi selektif pada ikatan rangkap dalam cincin lingkar 7 pada struktur senyawa A dan hanya menyisakan suatu ikatan rangkap pada gugus sampingnya, yaitu gugus butel. Jika gugus sampai butel dan senyawa C direaksikan dengan H2SO4 atau H2O, gambar struktur senyawa C dan produk yang terbentuk serta jelaskan apakah regiokimianya mengikuti Markovnikov atau anti-Markovnikov. Yang berikutnya, senyawa B diubah menjadi senyawa D dengan reaksi hidrogenasi selektif ikatan rangkap dan cincin lingkaran 5 dan gugus sampai butenilnya yang menyisakan hanya satu ikatan rangkap yang tidak terhidrogenasi. Jika gugus samping etil atau vinil pada senyawa D direaksikan dengan HBr atau peroksida, gambarkan struktur senyawa D dan produk yang terbentuk dan jelaskan apakah regiokimianya mengikuti Markovnikov atau anti-Markovnikov. Yang berikutnya, tuliskan reaksi yang terdapat mengidentifikasi keberadaan senyawa B dalam suatu campuran. Berikutnya, gambar struktur produk senyawa yang terbentuk ketika senyawa A direaksikan dengan KMNO4 dalam larutan asam. Baik, teman-teman bisa melihat pada video pada slide ini, itu adalah strukturnya dan jawaban dari bagian A sampai bagian F. Selanjutnya nomor 5, yaitu suatu kristal putih misterius. Senyawa yang terbentuk kristal putih X menarik perhatian banyak penelitian yang bekerja di berbagai bidang. Beberapa orang menemukan bahwa rasa X sangatlah pahit, sementara orang-orang lain menyatakan bahwa X tidak berasa. Belakangan beberapa kelompok riset melakukan penelitian dan X memiliki rasa manis. Senyawa X dapat disintesis sesuai skema bentuk. Bahan baku pembuatan X adalah hidrokarbon aromatik A yang mengandung 92,3% massa karbon dan densitas suap tidak melebihi 4 g liter. Yang pertama, bagian A, tentukan rumus struktur AE dan X. Diketahui bahwa D mengandung 14,05% massa sulfur dan 12,27% massa nitrogen, sedangkan X mengandung 55,24% massa atom karbon. Tentukan nama senyawa X. Selanjutnya, beberapa massa teoretis X yang dapat diperoleh dari 1,00 kGa. Senyawa X juga dapat disiapkan dengan memasangkan C dengan keberadaan sebuah senyawa garam kalium senyawa Y yang mana mengandung 12,36% massa karbon. Identifikasi senyawa Y dan tuliskan persamaan setara reaksi sintesis X tersebut. Senyawa hidrokarbon seperti namanya, hidro dan karbon, berarti merupakan senyawa yang tersusun dari atom hidrogen H dan atom hidrogen C, sehingga senyawa hidrokarbon memiliki rumus CXHY dengan X dan Y tergantung golongan hidrokarbon itu sendiri. Substitusi aromatik. Pada substitusi aromatik 1, substituen pada cincin
arena biasanya hidrogen akan digantikan dengan substituen lainnya. Dua tips utama adalah substitusi aromatik elektromotif, reagen aktif elektrofil, dan substitusi aromatik nukleofil. Reagennya nukleofil. Pada substitusi aromatik radikal nukleofil, reagen aktifnya berupa glykan. Salah satu contohnya adalah nitrasi dari asam salisita. Nama senyawa yaitu NH3 nitrile acid, H2SO4 hidrogen sulfida, HCl asam klorida, NaOH natrium hidroksida, NH3 amonia. Massa totalitas yang diperoleh dari salah satu senyawa tersebut yaitu HNO3 yaitu 63,01 gram per mol, yaitu persamaan reaksi salah satu dari senyawa tersebut yaitu HNO3 sebagai berikut. Baik, teman-teman bisa melihat reaksinya, yaitu HNO3 menghasilkan H+ tambah NO3-. Selanjutnya pada nomor 6, pada adisi hidrogen halida pada senyawa alkena dikenal aturan Markovnikov. Terangkat pelarangan atau tersebut dengan contoh-contoh mekanisme reaksinya. Kedua, adisi HBr pada alkena 1-butaniena dapat memberikan produk anti-Markovnikov. Jelaskan jawaban Anda. Markovnikov yaitu tanpa peroksida hidrogen peroksida H2O2 adalah zat kimia terbentuk cairan bening tidak berwarna dengan tekstur sedikit lebih kental dibandingkan air. Bagian B, aturan Markovnikov mengatur tentang penempatan atom H dari halida pada reaksi adisi hidrokarbon. Berdasarkan aturan tersebut, pernyataan pada soal bernilai benar bahwa dalam aturan Markovnikov atom H dan asam halida akan terikat pada atom C berikat rangkap yang berikat pada atom H lebih banyak, sedangkan halida berikatan pada atom C yang mengandung H lebih sedikit. Teman-teman bisa melihat strukturnya di video ini. Akan tetapi, reaksi adisi pada soal di atas adalah salah. Kesalahan terdapat pada senyawa hasil reaksi adisi harus memiliki ikatan rangkap yang lebih sedikit daripada ikatan rangkap reaktan. Yang kedua yaitu reaksi 1-butaniena. Teman-teman bisa melihat pada slide ini, untuk 1-butaniena dia tidak termasuk anti-Markovnikov karena memiliki peroksida. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.